Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari, NIM 220404 502034, kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosioantropologi dengan materi pendidikan multikultural pada siswa. Baik, sebelum memasuki materi, saya dapat menjelaskan sosioantropologi. Sosioantropologi terbagi menjadi tiga, yaitu sosiologi, antropologi, dan sosioantropologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sedangkan antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Sosioantropologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dengan masyarakat dari sudut pandang keanekaragaman fisik dan kebudayaan. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pemberian kesempatan belajar yang sama kepada siswa tanpa melihat perbedaan mereka. Artinya, pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang tidak membedakan budaya, etnis, agama, dan perbedaan lainnya. Dalam artian, semua dianggap setara, memiliki peluang dan kesempatan yang sama, serta dapat harmonis tanpa adanya menggulungkan masing-masing kelompok, apalagi mengecoh atau mengungkap kelompok lain lebih rendah, bahkan musuh bagi kelompoknya. Secara etimologis, pendidikan multikultural dibentuk oleh dua kata pembentukan, yaitu kata pendidikan yang berarti proses pengembangan sikap serta tata laku seseorang, dan multikultural yaitu budaya atau tradisi yang beragam. Dengan demikian, pendidikan multikultural merupakan pendidikan mengenai atau menggunakan pendekatan perbedaan budaya dan tradisi yang beragam. Lanjut, Slater menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki 4 makna, yakni pengajaran tentang keragaman budaya, sebuah pendekatan asimilasi kultural. Yang kedua, pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial. Yang ketiga, pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan setara sosial dan masyarakat. Dan yang keempat, pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan. Selanjutnya, pentingnya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural sangat penting karena pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup untuk menghormati secara tulus dan toleran dalam keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk. Dengan diberikannya pendidikan multikultural, diharapkan adanya kelenturan mental bangsa dalam menghadapi konflik-konflik yang berbau suku antara golongan, ras, dan agama, sehingga persatuan bangsa tidak mudah retak dan terjadi. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, dan nilai kepribadian, lewat penanaman penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis, dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, maka seharusnya kita mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan diseminasikan melalui lembaga pendidikan, serta mungkin ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang, baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta.
Apalagi paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu konflik dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Selanjutnya, pendidikan multikultural di sekolah. Keberagaman masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan perbedaan agama, ras, kebudayaan, dan lain sebagainya yang menjadikan masyarakat Indonesia yang multikultural. Hal ini dapat dijadikan tantangan dalam mempersatukan Indonesia menjadi masyarakat yang kuat dalam perbedaan dan keberagaman. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajarkan pendidikan multikultural sedini mungkin yang ditanamkan kepada siswa dalam pembelajaran. Seorang guru bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan terhadap siswanya dalam melihat perbedaan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Multikultural diartikan sebagai keberagaman kebudayaan, aneka kesopanan, sedangkan secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogeneitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pengertian seperti ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Multikulturalisme secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan atas pluralisme budaya. Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Pendidikan multikultural di Indonesia memanglah sangat penting di sekolah dasar atau SD. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman bagaimana cara untuk menghormati secara tulus dan toleransi dalam keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk. Dengan diberikannya pendidikan multikultural, diharapkan adanya kelenturan mental berbau suku antar golongan ras dan agama, sehingga persatuan bangsa tidak mudah retak dan terjadi disintegrasi bangsa. Pentingnya pendidikan multikultural dilaksanakan di sekolah dasar agar peserta didik dapat memahami tentang keberagaman dan cara menghargai sebagai wujud nyata mencintai bangsa Indonesia yang majemuk ini. Selain daripada itu, para peserta didik sejak dini memahami perbedaan-perbedaan keragaman itu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri, sehingga dalam implementasi nilai multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari dengan baik oleh peserta didik sekolah dasar, baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan multikultural dapat tumbuh dengan baik dan hidup di sekolah dasar, pedalaman, dan wilayah 3T jika warga sekolah baik kepada kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, yayasan, dinas pendidikan membiasakan beberapa aspek penting sebagai nilai dalam proses pendidikan anak sebagai berikut. Membiasakan untuk tidak berpikir dan berperilaku diskriminatif, yaitu sikap untuk tidak memperlakukan orang atau individu tertentu lebih baik dari orang lain. Memahami persepsi orang lain. Sekolah membutuhkan ruang dinamis untuk menguji
untuk menguji pendapat, gagasan, masukan dengan mengajak diskusi dan dialog serta menghindari penyempitan wawasan dan dominasi tunggal pada kekuatan seseorang atau kelompok tertentu. Menghindari stereotipe dengan membangun kultur respek, yakni perasaan simpati dan empati sesuai kultur masyarakat tiap-tiap daerah, mengembangkan kesejahteraan dan keadilan sosial, yakni memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada semua budaya etnis dan agama di sekolah.